Lestari di mana saja berada. Shalom. Kali ini saya mengajak kita menggali Alkitab dengan metode baca gali Alkitab. Kita buka Mazmur 37 ayat 27 sampai 40. Mazmur 37 ayat 27 sampai 40. Apa yang kubaca di sini? Kita perhatikan LAI menuliskan dengan kalimat yang menjorok ke dalam. Itu menunjukkan ciri dari genre puisi. Kalau kita lihat isinya berupa pengajaran. Ini genre hikmat. Jadi dalam Mazmur 37 ayat 27 sampai 40 ada genre puisi, ada genre hikmat. Bagaimana kita menggalinya? Kita mulai dari genre puisi. Identifikasi dulu kesejajaran dan bahasa gambaran. Mari kita identifikasi kesejajaran dan bahasa gambaran. Ayat demi ayat. Mulai ayat 27 dikatakan di situ, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini berlawanan, kesejajaran, antitesis. Ayat 28, mereka akan terpelihara dan anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ini juga berlawanan, kesejajaran, antitesis. Ayat 29, orang benar akan mewarisi negeri ini dan tinggal di sana senantiasa. Bukan hanya mewarisi negeri, tapi tinggal di sana. Ini diperluas, kesejajaran, sintesis. Ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya membicarakan hukum. Ini mirip kesejajaran, sinonimi. Ayat 32, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Ini juga mirip kesejajaran, sinonimi. Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya, tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Ini juga mirip, ini kesejajaran, sinonimi. Kemudian kita bisa melihat di dalam ayat 34, ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Berlawanan, kesejajaran, antitesis. Ayat 35, ayat 35 di situ ada dikatakan seorang fasik yang kejam, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Nah, ini bahasa gambaran, ya. Seorang fasik yang kejam, tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ini bahasa gambaran simile atau kiasan, ya. Kata seperti pohon aras Libanon menyatakan sesuatu yang kuat. Jadi kekejamannya orang fasik itu kuat. Kemudian ayat 36, aku lewat, ia lenyap, aku mencarinya tetapi tidak kutemukan lagi. Ya, ini kemiripan, kesejajaran, sinonimi. Lalu kemudian ayat 37, pada orang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Ini berlawanan, kesejajaran, antitesis. Ayat 40, ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka. Bukan hanya meluputkan, juga menyelamatkan. Ini perluasan, ini namanya kesejajaran, sintesis. Nah, sekarang kita masuk ke genre hikmat. Bagaimana cara kita menggalinya? Nah, topik-topik yang sama kita satukan. Ada topik apa saja yang muncul? Di ayat 27 kita ketemu kata engkau, 28 ada kata mereka, lalu 29 ada kata orang benar. Jadi itu kata ganti engkau, mereka, itulah orang benar, ya. Ayat 30 juga ada kata orang benar, dituliskan ayat 31. Kemudian ayat 33 juga ada kata orang benar. Ayat 34 ada kata engkau, kata ganti orang benar. Ayat 37 ada orang yang tulus dan orang jujur, itu menyatakan orang benar. Ayat 39 juga kata orang benar. Kita bisa melihat di sini satu topik muncul, yaitu tentang orang benar, kata orang benar. Lalu kemudian kita temukan di dalam ayat 28 ada kata Tuhan,
kemudian ayat 33 juga ada kata Tuhan, ayat 34 ada kata iya, ini kata ganti Tuhan, ayat 40 ada kata Tuhan. Kita temu topik yang kedua yaitu kata Tuhan. Lalu kemudian kita menemukan di dalam ayat 32 ada kata orang fasik, ya. Ayat 35 juga dikatakan seorang fasik. Ayat 36 ada kata iya, ini kata ganti orang fasik. Kemudian ayat 38 ada pendurhaka, itu maksudnya orang fasik. Kata yang ketiga kita ketemu orang fasik. Nah, ini topik yang muncul. Ada topik orang benar, ada topik Tuhan, ada topik tentang orang fasik. Nah, sekarang kita lihat masing-masing apa yang dikatakan atau dilakukan oleh masing-masing. Nah, orang benar dikatakan di dalam ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lalu kemudian ayat 28, orang benar akan terpelihara. Ayat 29, orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana. Ayat 30, orang benar mengucapkan hikmat dan membicarakan hukum. Hatinya ada hukum Taurat. Ayat 34, orang benar akan melihat orang fasik dilenyapkan. Ayat 37, orang yang tulus, orang yang jujur, ya, orang yang suka damai akan ada masa depan. Kemudian ayat 39, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Itulah orang benar. Lalu Tuhan, apa yang dikatakan atau dilakukan Tuhan? Di dalam ayat 28, Tuhan itu mencintai hukum, tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Siapa orang dikasihinya yang dimaksudkan? Tentu kalau kita lihat ayat selanjutnya, maksudnya adalah orang benar, ya. Nah, ayat 33, Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangan orang fasik, tidak membiarkan dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Ayat 34, Tuhan akan mengangkat orang benar untuk mewarisi negeri ini, ya. Kemudian ayat 40, Tuhan menolong dan meluputkan orang benar, yang meluputkan orang benar dari tangan orang fasik dan menyelamatkan orang benar. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik dikatakan di dalam ayat 32, orang fasik itu mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Aduh, ya, membahayakan sekali gitu ya. Kemudian di dalam ayat 35 dikatakan seorang fasik yang kejam. Itu kejamnya itu kuat sekali, ya. Ayat 36 dikatakan ia lenyap gitu, ya. Lalu diteruskan di dalam ayat 38, pendurhaka akan dibinasakan, ya. Itulah orang fasik. Apa yang kita bisa pelajari? Kita bisa melihat di sini bahwa orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan dari orang fasik yang berniat mencelakakan atau membinasakannya. Orang benar itu seperti apa? Dikatakan di sini, orang benar itu dicirikan dengan orang yang suka mengatakan hikmat, suka mengatakan firman Tuhan, dalam hatinya ada firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, apakah kita pernah melihat orang benar ditolong Tuhan, orang benar dilindungi Tuhan, orang benar diselamatkan oleh Tuhan, atau diri kita sendiri pernah ditolong Tuhan dari tindakan orang fasik? Diri kita pernah diselamatkan Tuhan dari keinginan orang fasik menganiaya kita atau membinasakan kita? Nah, kalau kita pernah mengalami
Itulah seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 27 sampai 40. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami, mungkin kita mengalami yang sebaliknya, maka kita perlu bertanya, apakah saya yang hidupnya seperti orang benar, seperti yang dicirikan di sini, orang yang mengatakan hikmat, orang yang mengatakan firman Tuhan, orang yang firman Tuhan ada dalam hatinya. Kalau begitu, apa respon kita? Ya, kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah hidup seperti orang benar. Kalau kita belum hidup seperti orang benar, kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan sekarang kita mau memperbaiki kehidupan kita. Hiduplah seperti orang benar yang mengatakan hikmat, yang mengatakan firman Tuhan, yang dirinya dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, begitulah menggali Alkitab dengan metode baca gali Alkitab. Saudara-saudari yang berminat untuk mengetahui lebih banyak, Yayasan Kasih Indonesia Menuai sudah mengeluarkan buku baca gali Alkitab. Ada yang pertama, ada yang kedua. Atau kalau saudara-saudari ingin mengikuti pelatihannya, bisa datang ke Taman Kopo Indah 2, Ruko 3, nomor 1. Sekian penjelasan saya.